Donald Trump hari ini kembali mengancam akan menghajar habis-habisan Iran setelah Iran melakukan serangan ke Yordania. Gencatan senjata rapuh antara Amerika Serikat dan Iran kembali terancam runtuh. Pada malam 28 Juli, untuk pertama kalinya sejak Donald Trump mengumumkan jeda serangan, Iran menembakkan beberapa rudal balistik ke pangkalan militer Amerika di Yordania. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa semua rudal berhasil dicegat dan tidak ada korban jiwa. Namun, Trump sudah marah dan menyatakan bahwa jika kali ini orang Iran tidak mau membuat kesepakatan dengannya, maka dia benar-benar siap untuk memulai perang total. Sedikit bocoran, Trump sudah beberapa kali mengeluarkan ancaman seperti itu, tapi eskalasi tidak pernah terjadi. Namun pentingnya peristiwa ini adalah bahwa ini adalah serangan rudal pertama Iran terhadap pangkalan militer Amerika sejak 24, ketika Trump menghentikan kampanye militer, seperti yang dia katakan, untuk memberi diplomasi satu kesempatan lagi. Ketika Trump menghentikan kampanye militer, seperti yang dia katakan, memberi diplomasi satu kesempatan lagi. Dan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih. Secara umum, dalam edisi ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dikatakan oleh kedua belah pihak, dan seperti apa skenario kemungkinan perkembangan peristiwa selanjutnya. Nama saya Alexi Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, mari kita mulai dengan kronologi yang tepat, karena di sini penting untuk tidak mencampur adukan dua episode berbeda dari perang ini. Keduanya terkait dengan serangan Iran ke Yordania, tetapi hari ini Trump agak mencampur adukan semuanya dan mulai, misalnya, mengaitkan korban yang terjadi di antara personel militer Amerika pada serangan sebelumnya dengan serangan yang terjadi saat ini. Pada 18 Juli lalu, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Akibat serangan tersebut, 2 personel militer Amerika tewas. Ini menjadi korban tempur pertama Amerika Serikat dalam perang ini selama beberapa bulan terakhir dan mendorong Trump untuk melancarkan kampanye serangan udara selama 13 hari terhadap Iran. Atau lebih tepatnya, untuk meningkatkan intensitas serangan-serangan tersebut. Dan saat itulah, ketika mengomentari kematian para tentara, Trump mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pernyataan Iran tentang menarik diri dari memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada bulan Juni. Dan kali ini, Amerika Serikat pasti akan menghancurkan Iran. Namun, sudah 13 hari terjadi serangan saling balas. Dan pada tanggal 24 Juli, hari Jumat, Trump sendiri menyatakan bahwa pengeboman dihentikan sementara. Katanya karena orang-orang Iran kembali memintanya untuk bernegosiasi. Nah, menurut retorika Trump, mereka benar-benar memohon padanya untuk berhenti. Katanya, tolong, ayo kita duduk di meja perundingan. Orang-orang Iran tentu saja membantah hal itu. Akhirnya, pada malam 28 Juli, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menembakkan beberapa rudal balistik ke pangkalan militer Amerika di Yordania itu. Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat dalam pernyataan resminya menyampaikan, kutipan, semua rudal Iran berhasil dicegat. Pasukan Amerika Serikat tetap waspada dan dalam tingkat kesiapan yang tinggi. Kali ini, menurut data yang ada, tidak ada korban yang tercatat dan tidak lebih dari 4 rudal balistik yang ditembakkan. Korps Pengawal Revolusi Islam secara demonstratif mengakui bahwa merekalah yang melakukan serangan tersebut. Dan pagi ini, 29 Juli, Donald Trump dengan tegas berjanji, kutipan, akan menghancurkan habis Iran setelah serangan terhadap tentara Amerika di Yordania. Berikut kutipannya, kami akan menghancurkan mereka habis-habisan. Kami akan memberikan pukulan yang kuat kepada mereka. Mereka akan mendapat pelajaran yang berat. Tapi mari kita jujur, Donald Trump sudah pernah menggunakan retorika dan kata-kata kasar yang hampir sama persis, ditujukan kepada Iran saat ketegangan meningkat tahun ini.
Dan biasanya, semua ancaman itu hampir tidak pernah berujung pada apapun. Izinkan saya mengingatkan beberapa di antaranya. Beberapa kutipan mencolok dari Trump. 11 Juni, seminggu sebelum penandatanganan gencatan senjata yang kemudian buyar, omong-omong, Trump menyatakan, kutipannya, "Jika Iran tidak menerima syarat-syarat Amerika Serikat untuk mengakhiri perang, kami akan menghajar mereka habis-habisan malam ini." Tidak terjadi. Pada awal Juli, Trump mengulangi, kutipannya, "Kami sudah menghancurkan semangat Iran. Sekarang mereka sangat ingin membuat kesepakatan." Ternyata mereka tidak mau. Setelah itu, saya ingatkan, Iran membatalkan gencatan senjata dan dimulailah 13 hari saling mengebom. Pada 29 Juli, Trump kembali mengancam akan menghancurkan habis Iran. Dan bahkan sebelumnya, pada bulan April, itu sebenarnya sudah bulan kedua perang di sana. Pada bulan April, ketika orang-orang Iran untuk pertama kalinya sepenuhnya menutup Selat Hormuz, Trump menyatakan, kutipannya, "Buka selat sialan itu, bajingan gila, atau kalian akan hidup di neraka." Tapi semua ancaman itu ternyata hanya omong kosong belaka. Sudah 5 bulan berlalu. Omong-omong, kemarin tepat 5 bulan, perang Amerika Serikat melawan Iran. Selat Hormuz ditutup, program nuklirnya tetap berjalan. Tidak satu pun masalah yang diangkat di awal perang telah diselesaikan. Tapi tujuan perang Donald Trump belum tercapai. Dan setelah 5 bulan, dia kembali dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menghancurkan Iran habis-habisan. Namun, pentingnya serangan Iran kali ini juga terletak pada kenyataan bahwa itu terjadi hanya beberapa jam setelah pertemuan Trump dengan Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Itu adalah pertemuan tatap muka pertama mereka sejak dimulainya operasi militer bersama melawan Iran pada 28 Februari. Ngomong-ngomong, di kolom komentar episode sebelumnya tentang pertemuan Trump dan Netanyahu, banyak sekali orang Israel yang datang dan jujur saja, mereka benar-benar membuat saya terkejut dengan cara yang kurang menyenangkan. Kalian benar-benar membuat saya terkejut. Jujur saja, kalian menyerang siapa saja tanpa pandang bulu dengan menggunakan kata antisemitisme yang sama sekali tidak pada tempatnya. Kalian menuduh semua orang sebagai antisemit. Sejauh yang saya pahami, kalian benar-benar tidak peduli. Jika ada sedikit saja pendapat seseorang yang tidak sesuai dengan pendapat kalian, padahal kalian bahkan belum selesai mendengarkan acaranya, kalian langsung menyerang dengan hinaan, dengan tuduhan, dengan ancaman. Dan ini terjadi setelah saya mengungkap pada dasarnya informasi yang tampaknya benar-benar terbuka tentang konflik antara Trump dan Netanyahu. Ketika saya mengatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama dalam 5 bulan perang, banyak sekali orang Israel yang mulai menulis kutukan kepada saya, menyatakan bahwa itu adalah kebohongan. Berapa kali mereka berbicara di telepon, bodoh? Apa kamu tidak mengerti mereka punya 8 pertemuan tatap muka selama masa jabatan kedua Presiden Trump? Lalu bagaimana semua itu meniadakan fakta? Bahwa selama 5 bulan perang, mereka benar-benar tidak pernah bertemu langsung. Bagaimana itu meniadakan fakta ini? Secara umum, orang Israel, kalian benar-benar membuat saya terkejut. Saya jujur mengakui, kemarin saya benar-benar terkejut. Tapi mari kita kembali ke topik. Sehari sebelumnya, pada 27 Juli, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan perundingan yang sangat intensif dengan Iran. Namun, memperingatkan bahwa mereka akan kembali ke tindakan militer yang sangat keras jika diplomasi tidak membuahkan hasil. Ketika ditanya berapa lama dia siap memberikan waktu untuk negosiasi, Trump menjawab singkat, kutipannya, "Tidak banyak waktu, ini akan berjalan cepat, atau tidak sama sekali." Dan pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Arab Saudi melakukan serangan bersama. Serangan mereka sendiri, tetapi kali ini ke target yang berbeda. Al Jazeera melaporkan bahwa pada hari Rabu, militer Amerika Serikat dan Arab Saudi melakukan serangan udara terhadap kelompok pro-Iran di timur Irak. Sebagai tanggapan atas rangkaian lebih dari 30 serangan drone oleh Korps Pengawal Revolusi Islam terhadap infrastruktur minyak Arab Saudi. Akibat serangan di 7 provinsi Irak tersebut, sedikitnya 20 orang tewas dan 32 militan milisi pro-Iran terluka. Juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas minyak dilakukan oleh kelompok bersenjata yang didukung Iran dari wilayah Irak, serta oleh kelompok Houthi Yaman. Secara umum, sudah jelas bahwa Iran mengerahkan upaya untuk menyerang Arab Saudi dari wilayah Irak dan Yaman. Jadi, gambaran pada 29 Juli kira-kira seperti ini.
Iran menyerang pangkalan Amerika di Yordania. AS dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap pasukan pro-Iran di Irak karena serangan terhadap infrastruktur minyak Arab Saudi. Dan pada saat yang sama, inisiatif diplomatik terakhir mengenai isu utama juga gagal, yaitu status Selat Hormuz. Selanjutnya kita akan membahas hal ini. Harapan untuk menyelesaikan situasi di Selat Hormuz semakin menipis. Ini tentang usulan dari Oman. Menurut Reuters, Oman telah mengajukan kepada Iran rencana pembentukan mekanisme regional bersama untuk mengelola Selat Hormuz berdasarkan model pengawasan Selat Malaka. Di mana, saya ingatkan, Indonesia, Malaysia, dan Singapura bersama-sama mengelola transit melalui selat tersebut berdasarkan kontribusi sukarela dari para pemilik kapal. Iran menolak usulan tersebut dan menyatakan bahwa selat itu miliknya, dan Iran sendiri yang akan secara sepihak memutuskan siapa dan bagaimana yang boleh melintas di sana. Sekarang, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menyatakan bahwa skema pembagian kendali yang setara dengan Oman tidak sesuai dengan kepentingan Iran. Katanya, semuanya untuk Iran atau sama sekali tidak. Dan benar-benar tidak peduli bahwa Oman, jika mengikuti logika ini, memiliki klaim yang sama atas Selat Hormuz seperti Iran. Pada akhirnya, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa selat tersebut tetap ditutup. Pada saat yang sama, posisi Amerika Serikat menolak mentah-mentah segala bentuk tarif atau biaya untuk transit. Jadi, skema yang diusulkan oleh Oman dan Iran dengan iuran sukarela pada dasarnya tetap bertentangan dengan apa yang diinginkan Washington. Ngomong-ngomong, Iran semakin nekat. New York Times menulis bahwa Iran memang mempertimbangkan serangan terhadap Ukraina. Menurut media tersebut, Teheran setelah serangan terhadap kapal dagangnya di Laut Kaspia pada 25 Juli, mempertimbangkan kemungkinan melakukan serangan rudal ke salah satu pelabuhan laut Ukraina. Sumber New York Times menyatakan bahwa serangan yang diharapkan itu akan bersifat simbolis, yaitu rudal dengan hulu ledak kecil yang lebih ditujukan untuk menunjukkan reaksi, namun hanya menyebabkan kerusakan yang relatif kecil. Dan menurut media tersebut, rencana ini untuk saat ini ditunda berkat upaya diplomatik. Di sini saya ingatkan, pada 25 Juli, pasukan Ukraina melancarkan serangan terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Saat itu, satu pelaut tewas dan satu lagi terluka. Tapi memang seharusnya tidak usah berkeliaran, karena kapal itu jelas membawa barang-barang militer ke Rusia yang kotor. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut ini sebagai pelanggaran piagam PBB dan upaya untuk menyeret Eropa ke dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Katanya serangan ini dilakukan atas perintah Israel. Yah, itu semua omong kosong dari Iran. Lalu setelah itu, Kepala Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrei Sybiga, yang menurut Araghchi diduga menyebut serangan itu sebagai tidak disengaja. Dia bilang, ya, itu tidak sengaja terkena. Dan New York Times juga mencatat bahwa setelah Amerika Serikat memblokir akses Iran ke pelabuhan-pelabuhannya di Teluk Persia, Laut Kaspia menjadi jalur perdagangan yang semakin penting bagi Teheran dengan Rusia yang kotor, baik perdagangan terbuka maupun perdagangan gelap. Dan justru pada perdagangan gelap inilah Ukraina melakukan serangan. Satu lagi front eskalasi di Timur Tengah adalah Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Gerakan Houthi Yaman yang didukung Iran, Ansar Allah, yang telah mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan biaya bagi kapal dagang yang melewati Selat Bab el-Mandeb, dengan pengecualian hanya untuk kapal-kapal Tiongkok. Jadi artinya Houthi mengikuti bos mereka di Teheran akan mencoba untuk menguasai Laut Merah. Dan jika mereka berhasil, mereka akan mencoba memungut biaya dari kapal-kapal, seperti yang ingin dicapai Iran di Selat Hormuz. Pada dasarnya, Iran dan pasukan proksinya berusaha mengambil kendali penuh atas dua selat di wilayah tersebut sekaligus, yaitu Selat Bab el-Mandeb dan Selat Hormuz. Dan Trump sejauh ini belum bisa melakukan apa-apa terhadap hal ini. Dampak ekonomi dari rangkaian peristiwa ini sudah terlihat di pasar minyak. Di tengah serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap fasilitas di Irak, serta pencegatan rudal balistik Iran, harga futures minyak Brent pada hari Rabu naik sebesar $3,15
atau hampir 4%, hingga mencapai $87 per barel. Ini merupakan kelanjutan dari tren yang lebih luas, karena beberapa minggu sebelumnya, di tengah ancaman dari kelompok Houthi, harga Brent untuk pertama kalinya dalam 2 bulan melampaui angka $100 per barel. Dan sekarang para analis memperingatkan bahwa jika ancaman dari kelompok Houthi benar-benar terjadi, artinya jika kedua selat kunci, Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb diblokir secara bersamaan, maka harga minyak dunia benar-benar bisa melonjak hingga $200 per barel. Sekarang tentang siapa yang tidak diuntungkan oleh eskalasi saat ini dan siapa yang justru mendapatkan peluang. Bagi Amerika Serikat, kelanjutan eskalasi ini secara politik merugikan. Kenaikan harga bensin memukul para pemilih menjelang pemilihan setelah Kongres. Dan menurut beberapa sumber, lembaga militer sebelumnya telah memperingatkan tentang habisnya stok pencegat pertahanan udara secara kritis setelah 13 malam serangan pada bulan Juli. Itulah sebabnya Donald Trump pada 24 Juli menangguhkan kampanye pemboman. Itulah sebabnya serangan pada 28 Juli ke Yordania menempatkannya pada pilihan sulit antara menjaga muka atau kembali ke operasi militer yang mahal. Di Arab Saudi, eskalasi juga tidak menguntungkan. Serangan terhadap infrastruktur minyaknya sendiri memukul pendapatan ekspornya sendiri. Oleh karena itu, Riyadh pun secara terbuka bergabung dalam serangan terhadap pasukan pro-Iran di Irak, berusaha untuk menghentikan ancaman itu langsung dari akarnya. Sebaliknya, bagi Iran, mempertahankan status quo di Selat Hormuz, yaitu kontrol de facto atas selat tersebut, menguntungkan secara strategis. Karena itulah alat utama mereka untuk memberikan tekanan. Namun, eskalasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat membawa risiko militer langsung bagi Teheran. Itulah sebabnya rencana serangan ke pelabuhan Ukraina ditunda. Risiko militer langsung, itulah yang menjelaskan mengapa rencana serangan ke pelabuhan Ukraina ditunda dan tidak dilaksanakan. Ukraina dalam konfigurasi ini saya bisa katakan menjadi pihak yang secara kebetulan terlibat dalam konflik ini. Karena insiden di Laut Kaspia menunjukkan bahwa tindakan Kiev terhadap logistik Iran-Rusia menciptakan tambahan risiko eskalasi yang terpisah dari risiko utama. Dan semua ini juga menguntungkan Tiongkok, karena dia mendapat pengecualian baik dari Iran maupun dari Houthi Yaman. Jadi, seperti yang dikatakan orang-orang, berada di luar pertikaian. Dan saya rasa itu bukan tanpa imbalan. Saya akan membuat episode khusus tentang hal ini. Apa selanjutnya? Skenario pertama adalah dimulainya kembali kampanye serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap Iran. Jika Donald Trump menganggap serangan terhadap pangkalan di Yordania sebagai alasan yang cukup dan memutuskan bahwa dialog sudah tidak ada lagi. Nah, retorika Donald Trump setelah insiden ini memang mengarah ke sana. Meskipun di sisi lain, pernyataan seperti kita akan hajar habis-habisan Iran juga sudah pernah terdengar. Dan skenario kedua adalah mempertahankan format eskalasi terbatas seperti saat ini. Artinya, saling serang secara terarah terhadap proksi pro-Iran dan sasaran di negara-negara ketiga, misalnya di Irak dan Yaman, tanpa melanjutkan pemboman besar-besaran langsung ke Iran sendiri, sambil tetap melanjutkan negosiasi melalui Oman. Dan ada skenario ketiga. Penyebaran konflik lebih lanjut ke jalur-jalur laut, jika kelompok Houthi mewujudkan ancaman mereka untuk memberlakukan biaya atau menutup akses melalui Selat Bab el-Mandeb, bersamaan dengan blokade Selat Hormuz yang masih berlangsung. Dan semua ini akan menciptakan guncangan energi ganda yang sudah diperingatkan para analis. Sekarang, banyak hal tergantung pada apa yang akan diputuskan oleh Donald Trump, yang kembali melontarkan ancaman yang dianggap, sekarang hanya dipandang sebagai omong kosong murahan yang sepertinya sudah tidak lagi menakut-nakuti. Saya rasa tidak ada lagi yang takut dengan pernyataan Trump bahwa mereka akan menghajar Iran habis-habisan. Siapa yang masih terpengaruh dengan itu? Coba jelaskan pada saya. Kesimpulan. Pada malam 28 Juli, untuk pertama kalinya sejak jeda yang diumumkan oleh Amerika Serikat, Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Yordania dengan rudal balistik. Semuanya berhasil dicegat. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap kelompok-kelompok pro-Iran di Irak. Iran menolak tawaran kompromi dari Oman untuk pengelolaan bersama Selat Hormuz. Nah, sementara itu, kelompok Houthi sedang mempertimbangkan untuk memperlakukan biaya atas pelayaran melalui Selat Bab el-Mandeb. Harga minyak naik di tengah rangkaian peristiwa ini.
Trump secara terbuka menyatakan bahwa dia siap kembali melakukan aksi militer jika negosiasi tidak membuahkan hasil dengan cepat. Dan omong kosong ini sudah kita dengar selama 5 bulan. Ya, semuanya terlihat seperti perang besar itu memang tak terhindarkan. Atau Trump harus mundur. Tapi seperti kata orang, Trump bisa saja berubah pikiran lagi, siapa yang tahu. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.